Pada meeting kali ini, saya mengundang Bapak Dizar Alfarizi selaku Ketua Penghubung Komisi Yudisial Jawa Timur. Secara kelembagaan, Komisi Yudisial bisa ditemukan pada pasal 24 tentang kekuasaan kehakiman dan tepatnya pada pasal 24B pada UUD 1945. Sehingga pada meeting kali ini kita akan langsung mendengarkan kuliah dari Bapak Dizar Alfarizi tentang bagaimana Komisi Yudisial dalam menegakkan kode etik profesi hakim. Kepada Bapak Dizar Alfarizi, waktu dipersilakan. Namanya seorang sarjana hukum, mau tidak mau pasti juga akan bersinggungan dengan pengadilan. Kalau saya mengibaratkan pengadilan itu sebagai ya arena para yuris ya untuk berdiskusi, berdebat, mempertahankan argumennya masing-masing dan dinilai oleh majelis hakim di pengadilan. Nah ini statementnya Lord Denning ya. Lord Denning ini dia hakim federal di Amerika Serikat era tahun 1900-an dan sebelumnya dia juga berprofesi sebagai advokat. Nah ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Arul begitu. Saya kurang tahu apakah ini pertemuan keberapa. Ini sebagai pengantar kalau misalkan teman-teman itu mungkin masih belum ada yang bisa membedakan antara etiket, etika, moral, dan hukum. Ini definisi ini saya ambil dari KBPI ini secara sederhana saja ya, membedakan etiket, etika, moral, dan hukum. Jadi kalau berkaitan dengan sopan santun maka itu etiket, begitu, bukan etika. Karena setiap sopan santun antara daerah satu dengan daerah yang lain, negara satu dengan negara yang lain itu berbeda. Kalau di Barat, ya negara-negara Barat itu manggil orang tua itu apa? Namanya jambal itu biasa. Ya, ngambil namanya orang tua, ambil namanya. Tapi kalau di Jawa, nah itu kan kurang ajar namanya kalau sama orang tua sendiri manggil namanya. Ya, jadi harus bahkan kalau di Jawa itu harus calling dan sebagainya. Ya itu berkaitan dengan etiket ya. Ada sopan santun antara daerah maupun wilayah satu, negara satu dengan yang lain beda. Nah kalau etika itu universal. Jadi dimanapun itu sama nilainya. Jadi bahkan agama apapun itu sama nilainya ya. Jadi misalkan orang itu tidak boleh mencuri misalkan, atau tidak boleh menjalimi orang lain. Ya. Oke, saya langsung ke sejarah aja kali ya. Nah, ya sejarah itu bagian yang ingin saya sampaikan bahwa gagasan tentang kode etik hakim ya itu sebenarnya bukan hal yang baru-baru ini saja, tetapi itu sudah dibahas sejak tahun 66 ya dalam Kongres keempat ya KLB IKHI tahun 66. Kemudian juga disempurnakan pada tahun 2000. Nah kemudian juga hasil penyempurnaan itu ditindaklanjuti dalam Raker Mahkamah Agung tahun 2002 ya di Surabaya dengan merumuskan 10 prinsip pedoman berlaku hakim. Kemudian di 2006 diterbitkanlah SK, 2007 dibuatlah petunjuk pelaksanaan pedoman berlaku hakim. Nah kemudian di era reformasi karena juga dibentuknya KAY. Jadi sebenarnya dibentuknya KAY dengan gagasan tentang kode etik hakim itu sudah jauh ada ya, di tahun 66 itu. Jadi walaupun namanya waktu itu bukan KAY tapi Majelis Penelitian dan Pertimbangan Hakim ya. Karena KAY pertama itu adanya di Austria itu tahun 72. Jadi negara-negara lain itu yang punya KAY pertama kali itu di Austria tahun 72. Kemudian di era reformasi disempurnakan jadi dengan prinsip nasional yang ditetapkan oleh berbagai negara melalui Bangalore Principle of
judicial conduct di India ya. Ini karena Pak Arul juga pernah di India, jadi ditetapkan di India. Nah kemudian di tahun 2009 itu yang sampai sekarang dipakai yaitu kode etik dan pedoman perilaku hakim ya, dalam keputusan bersama antara Ketua MA dan Ketua KY. Nah, untuk keputusan bersamanya terkait panduan penegakan kode etik maupun juga tata cara dan sebagainya, itu teman-teman bisa browsing nanti. Kalau nggak punya, bisa browsing, ada itu, bisa di-download sendiri. Apa sih isinya, kira-kira demikian. Nah, saya langsung menuju ke kode etik hakim. Jadi kode etik hakim itu apa sih poin-poinnya? Jadi ada 10 poin. Yang pertama adalah berperilaku adil ya. Jadi menganggap bahwa semua orang itu sama di hadapan hukum ya. Itu kode etik yang pertama. Kemudian berperilaku jujur ya. Jadi berperilaku jujur itu dalam arti tindakan ya. Jadi ya membenarkan yang benar dan menyalahkan yang salah. Bukan sebaliknya ya, membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar ya. Atau menganggap yang salah itu sebagai sesuatu yang benar ya. Sesuatu yang lazim, tidak demikian. Tapi harus bila benar ya dikatakan benar, bila salah dikatakan salah. Nah, kemudian yang ketiga yaitu berperilaku arif dan bijaksana. Jadi bertindak itu sesuai dengan norma ya. Contohnya apa? Memang konsekuensi seorang hakim itu jadi gini. Hakim dimanapun itu dia, itu pasti adalah profesi yang sepi ya, profesi yang sunyi. Jadi ketika seseorang itu sudah memilih jalur profesi sebagai hakim, maka dia sesungguhnya sudah memilih profesi untuk menyusuri jalan kesunyian ya, jalan sepi. Jadi ini untuk menjaga dia ya, agar bisa berperilaku arif dan bijaksana. Itu yang kemudian di berbagai negara, di Amerika, di Jepang, itu ya hakim itu profesi sepi, profesi sunyi. Jadi ya kalau ada hakim yang semacam teralienasi begitu kan dari lingkungan sosialnya, ya memang profesinya mengarahnya ke sana gitu kan. Itu lain dengan profesi advokat misalkan yang ya memang dia harus menjalin relasi dengan banyak pihak, dengan klien dan sebagainya. Nah, kalau profesi hakim itu tidak demikian. Kemudian bersikap mandiri dalam arti independen, ya, independensinya harus dijaga, berintegritas tinggi, yaitu adanya kesatuan yang utuh antara kata dan perbuatan. Kemudian bertanggung jawab, jadi seorang hakim tentu berani menanggung akibat dari pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Ya, bahkan dalam ajaran agama Islam itu kan ya seorang hakim itu di antara 3 itu kan 2:1 ya, 2 yang masuk neraka begitu kan, 1 yang masuk surga. Yang masuk surga itu yang dia yang tahu hukumnya dan memutuskan sesuatu itu berdasarkan hukum yang dia tahu secara benar. Wah, jadi kualifikasinya cukup berat. Jadi memang profesi yang berat menurut saya selain selain sebagai pemimpin ya, pemimpin apapun itu, karena pemimpin dimintai pertanggungjawaban, itu juga selain pemimpin adalah seorang hakim ya. Kepala daerah, kepala negara juga pemimpin, atau kepala keluarga, ya, saya juga pemimpin juga. Itu selain seorang pemimpin, maka hakim itu profesi yang cukup berat, gitu kan. Karena kalau dia tahu hukumnya, tetapi memutus dengan salah, dia juga keliru, gitu kan, masuk neraka. Apalagi dia juga nggak tahu hukumnya, memutuskan dengan salah, itu tambah lebih fatal lagi, gitu. Nah, kemudian menjunjung tinggi harga diri, jadi melekat martabat dan kehormatannya. Makanya ini kemudian KAI juga punya concern untuk mendorong adanya RUU jabatan hakim. Jadi hakim itu mungkin salah satu yang belum punya undang-undang khusus. Kalau advokat sudah ada, notaris sudah ada. Gitu. Nah, hakim ini yang
belum ada profesi yang mengatur ya, undang-undang yang mengatur tentang profesi jabatan hakim. Kemudian berdisiplin tinggi, ya, ketaatan pada norma sebagai pengemban amanah, berperilaku rendah hati, ya, sadarkan keterbatasan dan jauh dari keangkuhan. Jadi walaupun hakim itu dikatakan sebagai wakil Tuhan di bumi, ya, karena dalam putusannya ada ira-ira demi keadilan berdasarkan kebenaran yang Maha Esa, tapi dia juga harus dituntut untuk rendah hati. Nah, yang terakhir adalah bersikap profesional, ya. Jadi kesungguhan menjalankan profesinya didukung dengan keahlian yang mumpuni di bidangnya. Kira-kira itu. Makanya hakim itu juga selalu dituntut untuk mengupgrade ilmu pengetahuannya, begitu kan? Makanya ketika di persidangan itu, ketika para pihak mengajukan saksi ahli, itu sebenarnya bagian untuk membantu hakim dalam memutuskan perkara yang tidak sesuai bidangnya. Tetapi biasanya kalau di negara-negara lain itu saksi ahli itu ya saksi ahli di bidangnya. Apakah misalkan perkara IT ya yang ahli di bidang IT, perkara lingkungan yang ahli di bidang lingkungan. Jadi bukan lagi ahli di bidang hukum lagi, karena di bidang hukum ya dianggap hakimnya sudah menguasai, sudah mumpuni. Tapi ahli yang di bidang tertentu, ahli bahasa ya kita menghadirkan ahli bahasa. Jadi bukan sejatinya itu bukan ahli hukum yang dihadirkan di persidangan, tapi ahli yang sesuai dengan perkara yang sedang disidangkan. Ya, ahli kesehatan ya berhubungan dengan malpraktek ya tentu dokter yang dihadirkan atau yang lain misalkan. Jadi itulah perbedaan antara salah satu perbedaan antara peradilan di Indonesia dengan di negara lain. Ini ya saya kira tadi ya beberapa sudah saya sampaikan penerapan KIPPH. Jadi karena berperilaku adil itu hakim harus imparsial ya. Jadi harus mendengarkan kedua belah pihak, tidak boleh berat sebelah, kira-kira begitu. Kemudian juga berperilaku jujur, penerapannya ya tentu tidak bisa hakim itu menerima imbalan ya atau hadiah ya dari apalagi dari para pihak ya, dari orang yang tidak berkepentingan saja itu patut diwaspadai gitu ya. Makanya pernah ada cerita bahwa hakim di Amerika itu pernah diberikan, karena hakim ini hobinya nonton softball ya, nonton apa ya, kalau di football ya, kalau di football di Amerika itu kan bukan sepak bola ya, tapi yang bawa bola di lari. Nah, stadion penyedia parkirnya itu karena hakim ini sering nonton, bayar sendiri, itu diberikan karcis gratis ya. Jadi tidak perlu bayar karcis karena sudah menjadi pelanggan. Nah itu pun walaupun tanpa ada kepentingan apapun dari pemilik stadion, tapi hakim ini dengan rendah hati menolak ya, karena bisa jadi suatu saat ketika pemilik stadion ini berurusan dengan hukum dan akhirnya pengadilan, maka akan bertemu dengan hakim. Jadi sampai sebegitunya memang profesi hakim ya. Berperilaku bijaksana ya memberikan pendapat itu sesuai dia. Makanya hakim itu tidak bisa atau tidak boleh tidak diperkenankan untuk mengomentari putusan, walaupun putusan sendiri maupun putusan sesama rekannya ya. Profesi yang silent corpse memang hakim itu. Nah ini mungkin teman-teman bisa baca sendiri, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, kemudian juga menjunjung tinggi harga diri. Nah ini perlu jadi hakim itu juga tidak diperkenankan begitu ya mempunyai aktivitas bisnis ya atau sampingan lain. Jadi memang berat juga menjadi hakim itu. Kemudian aktivitas masa pensiunnya gitu. Jadi bahkan di
peraturan terkait advokat itu ada tenggang. Jadi ketika hakim pensiun untuk mau menjadi advokat itu diberikan masa tenggang sebelum bisa diangkat sebagai advokat. Yaitu untuk menjaga tidak terjadi konflik kepentingan manakala hakim ini yang ketika sudah pensiun jadi advokat, dia beracara di pengadilan tempat dia dulu bertugas. Nah, untuk menjaga itu maka diberikan masa tenggang dan sebagainya. Nanti teman-teman bisa browsing terkait berdisiplin tinggi, berperilaku rendah diri, dan bersikap profesional. Nah, bagaimana peran KY? Jadi peran KY itu di dalam Undang-Undang Dasar sendiri memang dijelaskan bahwa KY itu menjaga dan menegakkan keluhuran martabat perilaku serta kehormatan hakim. Ya. KY itu memang berdiri di tengah. Ya. Jadi di satu sisi dia itu menjaga hakim, ya, agar tidak melakukan pelanggaran kode etik. Tetapi di sisi yang lain, ketika hakim melakukan pelanggaran kode etik, ya harus ditegakkan kode etiknya oleh KY. Nah, dalam fungsi menjaga itu, jadi di tugas dan fungsi itu di pasal 20 Undang-Undang 18 tahun 2011 ya tentang KY. Jadi melakukan edukasi dan sosialisasi kode etik pedoman perilaku hakim, meningkatkan kapasitas hakim, ya, kemudian juga mengusulkan peningkatan kesejahteraan hakim dan juga melakukan advokasi manakala hakim itu dilanggar ya. Jadi KY bisa mengambil langkah hukum atau langkah lain terhadap orang perseorangan atau badan yang melakukan tindakan merendahkan kehormatan hakim. Kan hakim dianiaya, diteror oleh salah satu pihak atau mungkin juga para pihak. Itu KY bisa melakukan langkah untuk melindungi atau melakukan advokasi terhadap hakim yang bersangkutan. Dari sisi menegakkan, ya tentu menegakkan ini paling favorit ya, terutama untuk diliput oleh media. Kalau menjaga itu kan tidak begitu favorit. Jadi jelas menerima laporan dari masyarakat, melakukan pemantauan persidangan, melakukan verifikasi dan klarifikasi atas laporan yang disampaikan oleh masyarakat, dan juga melakukan investigasi, termasuk melakukan perekaman rekam jejak hakim ya ketika hakim itu nanti mendaftar sebagai hakim agung maupun hakim ad hoc di tingkat Mahkamah Agung gitu ya. Ini yang juga sedang kami lakukan.